Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah diharapkan setelah menempuh pembelajaran pagi hari ini, kalian mampu menyelesaikan persamaan untuk kosinus. Lalu untuk yang kedua yaitu adalah kalian juga mampu untuk menyelesaikan persamaan tangen. Nah, kuncinya atau key point-nya dari pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah jika diketahui nilai kosinus X sama dengan kosinus alfa, maka akan terdapat dua kemungkinan untuk nilai X-nya. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat, atau X sama dengan minus alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi berbeda dengan sinus. Kalau sinus, X sama dengan alfa tambah kelipatan dari 360. Tapi untuk kemungkinan kedua, X sama dengan 180 kurang alfa tambah kelipatan dari 360. Jadi kita review lagi untuk materi yang pertama. Ya. Nah, kemudian untuk tangen bagaimana? Kalau misalkan dia tangen, berarti tangen X sama dengan tangen alfa, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu adalah X-nya alfa ditambah kelipatan dari 180. Jadi kalau sinus, kosinus dia kelipatan dari 360 dan ada masing-masing dua kemungkinan, tapi untuk tangen kelipatannya adalah 180 dan hanya ada satu kemungkinan. Itu ya perbedaannya. Nah, kita langsung saja ke contoh. Contoh yang pertama yaitu adalah kita ambil di persamaan kosinus. Tentukan himpunan penyelesaian cos setengah X sama dengan kosinus 15 derajat untuk X lebih besar sama dengan minus 180 derajat, lebih kecil sama dengan 180 derajat. Jadi di antara itu. Nah, kita cek. Berarti nanti dari sini menjadi, kita ambil bahwa nilainya adalah cos. Cos setengah X sama dengan cos 15 derajat. Maka akan ada dua kemungkinan. Pertama adalah ambil sudutnya setengah X sama dengan positif 15 ditambah kelipatan dari 360 derajat. Dan yang kedua, setengah X sama dengan ambil yang negatif, minus 15 derajat ditambah kelipatan dari 360 derajat. Oke, lalu di sini masih belum X sama dengan. Ingat kita harus ubah ke dalam bentuk X sama dengan. Nah, kalau misalkan nilainya diubah menjadi X sama dengan, berarti nanti kalikan semuanya dengan 2. Nah, kalau misalkan dikali 2, maka kita akan peroleh X sama dengan 30 derajat ditambah kelipatan dari 720 derajat. Nah, seperti biasa bahwa kita tes satu persatu untuk nilai K-nya. Kalau misalnya K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 30 derajat. Saya ambil langsung nilai yang memenuhi. Tidak lagi kita tes untuk nilai yang tidak memenuhi ya. Nah, contoh yang tidak memenuhi pada saat K-nya itu minus 1. Atau pada saat K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3 itu sudah tidak bisa lagi memenuhi. Kenapa? Karena K-nya itu kelipatan dari 720. Kalau misalkan kita ambil saja contohnya K-nya sama dengan 1, 1 kali 720, 720. Ditambah dengan 30 jadi 750. Jelas 750 nilai X-nya lebih besar dari 180. Padahal nilai X tertinggi adalah 180 derajat. Oke, jadi hanya ada satu ya, X-nya sama dengan 30 yang memenuhi. Untuk batas min 180 sampai dengan 180 positif. Nah, untuk kemungkinan yang berikutnya yaitu adalah kita ambil yang di sebelah kanan.
Kalau misalnya kita ambil yang di sebelah kanan, kali lagi dengan 2, maka menjadi minus 30 ditambah kelipatan dari 720 derajat. Oke, seperti biasa K-nya yang memenuhi itu 0. Kalau misalkan dia 0, berarti nanti nilai X-nya adalah minus 30. Dan hanya itu. Tidak ada lagi nilai yang memenuhi untuk batas yang ada pada soal. Maka kesimpulannya untuk himpunan penyelesaiannya susunlah. Nah ini sering yang kalian salah itu adalah kalian meletakkannya secara acak. Lebih baik disusun berdasarkan urutan terkecil sampai dengan terbesar. Berarti kita ambil minus 30 terlebih dahulu yang dituliskan, lalu kemudian dilanjutkan dengan positif 30. Jadi ada 2 nilai X yang memenuhi, yaitu minus 30 derajat dan 30 derajat. Oke, nah untuk soal yang nomor 2. Tadi kosinus sudah, sekarang kita ambil contoh untuk yang tangen. Tentukan himpunan penyelesaian tangen X tambah 23 derajat sama dengan tangen 135 derajat. Di mana X-nya hanya dari 0 sampai dengan 180 derajat. Oke, kita cek di sini. Berarti nanti kita ambil bahwa tangen itu hanya memiliki satu saja kemungkinan. Maka sudutnya adalah X tambah 23 derajat sama dengan 135 derajat ditambah kelipatan dari 180. Ingat ya, tangen kelipatan 180. Berarti kalau misalkan dia seperti ini, oke, X-nya sama dengan 135 dikurang 23, itu 112 derajat. Ditambah kelipatan dari 120 derajat. Maka kita substitusi nilai daripada K-nya. Nah, K-nya itu adalah 0 yang memenuhi ya. 0, kalau misalkan dia K-nya 0, maka nilai X-nya sama dengan 112 derajat. Nah, pertanyaan saya, apakah ada nilai X yang lain untuk batas 0 sampai dengan 180 derajat? Enggak, Sir. Iya, benar. Tidak ada. Jadi hanya satu ya, pada soal kita nomor 2 ini hanya satu saja himpunan penyelesaian, maka nanti nilainya menjadi, oke, nah berarti himpunan penyelesaiannya adalah 112 derajat. Nah, sampai sini kira-kira paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, suaranya sudah oke? Udah, Sir. Ya. Oke, siap, kita lanjut untuk yang ketiga. Kita ambil. Nah, untuk perbedaannya kalau yang ketiga di sini adalah kalau misalkan dia pakai kuadrat. Oke ya, nah kalau misalkan dia pakai kuadrat, maka nanti jadinya adalah tentukan himpunan penyelesaian 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X tambah 2 sama dengan 0, di mana X-nya itu dari 0 sampai dengan 2V. Ingat, kalau misalkan intervalnya dalam bentuk V, jawaban akhir harus dalam bentuk V. Kalau misalnya kalian lebih nyaman penyelesaiannya dalam bentuk derajat, silahkan. Tetapi nanti untuk jawaban akhir harus diubah ke dalam bentuk V. Oke, solusinya gimana? Idenya cuma satu. Yaitu adalah kalau kalian ketemu kuadrat, maka nanti
dia harus difaktorkan. Nah, kalau misalkan dia difaktorkan, ada beberapa yang lebih nyaman untuk memisalkan terlebih dahulu. Boleh tidak? Boleh. Jadi kalian misalkan dulu cos X sama dengan P. Atau cos X sama dengan A. Huruf apapun boleh, kecuali X. Karena X sudah dipakai. Gitu ya. Nah, kalau dimisalkan, berarti nanti misalkan saya ambil cos X sama dengan P. Berarti 2P kuadrat kurang 5P tambah 2 sama dengan 0. Kalau mau dikalikan terlebih dahulu, boleh. Kalikan ke belakang, berarti P kuadrat kurang 5P tambah 4 sama dengan 0. Lalu kemudian difaktorkan. Berapa kali berapa 4? Kalau dijumlah itu hasilnya minus 5. Oke, berarti nanti angkanya itu pasti adalah 4 minus 4 sama minus 1. Ya kan? Nah, tapi jangan lupa untuk bagi jadi 2. Tapi kalau misalkan dia langsung, oh lebih bagus lagi. Berarti kalian sudah kuat di aljabarnya. Langsung saja. Di sini saya buat langsung 2 cos kuadrat X dikurang 5 cos X tambah 2 sama dengan 0. Langsung saya faktorkan tanpa saya pemisalkan lagi. Berarti nanti jadinya 2 cos X kurang 1 dikali dengan cos X kurang 2 sama dengan 0. Ingat ya, kalau tidak bisa langsung boleh dengan cara pemisalan. Jadi tidak harus satu cara di matematik. Dia bisa banyak cara, yang penting menghasilkan hasil yang benar. Maka diperolehlah nilai cos X-nya sama dengan setengah dan cos X-nya sama dengan 2. Nah, ingat bahwa cos X sama dengan 2 itu TM, tidak memenuhi. Kenapa dia tidak memenuhi? Karena nilai cos X paling tinggi adalah 1, paling rendah adalah minus 1. Sama seperti yang kemarin ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya di hasil dari pemaktorannya diperoleh bahwa sin X sama dengan 3. Ya sudah, berarti berhenti di situ. Kenapa? Karena sin X sama dengan 3, itu tidak ada nilai X yang memenuhi. Sama seperti ini, cos X sama dengan 2, maka tidak ada nilai X yang memenuhi. Maka yang kita kerjakan cuma satu, yaitu adalah cos X yang sama dengan setengah. Nah, cos X sama dengan setengah balik lagi seperti contoh yang nomor 1. Setengahnya diubah dulu. Kira-kira cos berapakah yang nilainya setengah? 60, Sir. Iya, benar. 60. 60, Sir. Oke, mantap. 60 dan kelipatannya ya. Kelipatannya itu karena di sini 0 sampai dengan 2V, kira-kira cos itu bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran ke? Ayo, nilai cos bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran ke? 4. 4. Asal saya tahu caranya. C ya, berarti nanti 4. kuadran yang keempat. Nah, kalau dia kuadran yang keempat sebenarnya menyebutnya adalah 360 kurang. Kan gitu ya, kurang relasinya 60. Berarti hasilnya adalah 300 gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa langsung, itu lebih bagus lagi. Kenapa? Karena toh batasnya 0 sampai dengan 2V. Ya, jadi tidak perlu runtun sekali seperti cara-cara yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian bisa langsung menentukan nilai X, oh berarti X-nya 60 derajat dan X-nya adalah 300 derajat, itu jauh lebih baik. Berarti pemahaman kalian lebih baik lagi. Karena nanti di ujian juga kita butuh waktu. Oke, jadi tidak perlu semuanya ditulis, tapi kalau misalnya masih bingung atau misalnya masih harus dituliskan, boleh. Ya, karena belajar itu juga butuh waktu. Maka di sini kalau saya buat, maka nanti jadinya di sini saya langsung saja ya. Bahkan sudah langsung saya ubah. 60. Nah, 60 derajat itu cara mengubahnya adalah kalau ke dalam bentuk V, berarti 60 per 180 derajat, lalu bubuhkan ekornya pi. Maka 60 per 180 sama-sama dibagi dengan 60, maka dapatnya adalah sepertiga. Maka 60 derajat itu adalah pi per 3.
Oke, kemudian kita tadi sudah dapat 300 ya untuk yang kuadran keempat. 300 itu berarti caranya gimana? Berarti 300 per 180 pi. Berarti sama-sama dibagi dengan 60, berarti 300 dibagi dengan 60, maka jawabannya 5, 180 bagi 60 maka 3. Maka 300 derajat jika diubah ke dalam bentuk V itu adalah 5/3 V. Oke, paham sampai di sini untuk soal yang ketiga? Paham, Sir. Oke, nah ini adalah merupakan soal yang terakhir. Jadi materi kita mudah, saya harapkan kalian juga menyenangi. Setidaknya harus senang dulu belajar matematika, baru bisa mengerjakannya. Nah yang keempat, ini adalah merupakan soal yang terakhir. Agak sedikit berbeda karena biasanya sebelum-sebelumnya itu yang ditanyakan adalah nilai daripada X-nya. Nah, kalau sekarang bukan nilai X-nya, tapi nilai fungsi trigonometri yang lain. Lalu kemudian yang dikuadratkan itu bukan hanya satu fungsi. Kalau yang sebelumnya sin-nya saja yang punya kuadrat, lalu diikuti dengan sin lagi. Atau cos-nya saja. Oke, nah berarti kalau yang di sini dia sin dan cos-nya yang kuadrat. Kalau misalkan dia seperti itu, maka nanti solusinya ubah dulu. Ubah dulu berarti nanti ubahnya gimana ya? Nah ini, jadi cos kuadrat X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0, saya mau ubah ke dalam bentuk sin. Berarti nanti nilainya menjadi cos kuadrat itu diubah menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Ada yang tahu ini rumus apa ya? 1 kurang sin kuadrat X? Tangen, Sir. Oke, ada yang bilang tangen. Ada setuju nggak bahwa cos kuadrat X itu adalah 1 kurang sin kuadrat X itu adalah rumus tangen? Seriusan? Ayo. Ada rumus yang bunyinya kayak gini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kira-kira itu adalah rumus apa? Pelajaran kelas 10. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Pada lupa? Itu adalah identitas trigonometri. Jangan lupa ya, jadi identitas trigonometri itu salah satu rumusnya adalah sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita mau ambil cos kuadrat saja. Berarti sinnya dipindah. Jadinya 1 kurang sin kuadrat X. Oke, bisa ya? Nah, apakah harus cosnya yang diubah? Tidak, bisa saja dengan menggunakan rumus yang sama kalian mengubah sin-nya. Jadi yang mana yang lebih nyaman untuk diubah boleh. Tapi kalau diubah dua-duanya itu yang nggak boleh. Kalau misalnya cos-nya kalian ganti menjadi sin, lalu sin-nya diganti jadi cos balik lagi. Tujuan kita adalah menyamakan fungsi trigonometrinya. Kalau cos, cos semua. Kalau sin, sin semua. Berarti kalau cos-nya ada, temannya adalah sin, maka cos ini harus berubah dulu. Salah satunya alternatif penyelesaian dengan identitas trigonometri. Maka ini diubah. Setelah dia diubah, maka nanti akan menjadi 1 kurang 3 sin kuadrat X sama dengan 0. Ya, karena minus 1 sin kuadrat dikurangkan dengan 2 sin kuadrat. Nah, berarti sin kuadrat X itu sama dengan sepertiga. Oke, nah berarti sin X sama dengan akar dari sepertiga. Nah, ingat bahwa akar itu ada plus minus ya, ada positif dan ada negatif.
Berarti nilai sin X-nya itu adalah plus minus 1/3. Karena akar 1 itu 1, akar 3 tetap saja akar 3. Tapi, nah di sini yang ditanyakan itu bukan sin, tapi yang ditanyakan adalah kosek. Kalau misalkan kosek, nih pelajaran kelas 10, kosek itu seperapa? Seperkos atau sepersin? Sepersin. Sepersin, Ayo. Sar. Sepersin, mantap. Ingat aja C itu jadi lawannya S gitu ya. Jadi kalau kosek itu berarti sepernya sepersin. Kalau dia sekan, S dia berarti seperkos. Iya, berarti nanti ya tinggal dibalik saja. Berarti jadi nilai kosek X itu adalah 1/3 dibalik menjadi akar 3 min 1/3 dibalik menjadi min akar 3. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Paham semuanya? Oke ya, saya rasa. Oke, jadi tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap bisa. Maka silakan nanti baca lagi bahannya di akun Schoology kalian, lalu kemudian kerjakan tugas-tugasnya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.